Kali ini kita akan belajar materi elektrokimia. Elektrokimia terbentuk dari dua kata, yaitu elektro dan kimia. Nah, elektro sendiri adalah suatu hal yang berhubungan dengan listrik. Jadi bisa kita misalkan ini adalah energi listrik. Sedangkan kimia adalah reaksi kimia. Maka elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Elektrokimia itu terbagi lagi menjadi dua. Apa aja? Yaitu ada sel volta atau galvani, dan ada sel elektrolisis. Nah, perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis itu ada di prosesnya. Untuk proses sel volta itu dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu dari energi listrik menjadi reaksi kimia. Nah, contohnya pada sel volta itu ada batu baterai. Proses batu baterai itu termasuk contoh proses sel volta, yaitu dari reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Selain itu ada aki kendaraan. Ini juga dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Untuk sel elektrolisis contohnya itu adalah proses industri seperti pemurnian logam. Nah, perbedaannya lagi antara sel volta dan sel elektrolisis, sel volta itu tidak membutuhkan listrik di awal. Jadi untuk volta itu dia nggak perlu ada arus listrik di awal reaksi, justru dialah yang menghasilkan energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu membutuhkan energi listrik di awal. Nah, reaksi kimia ini kan ada reaksi kimia nih. Ada reaksi kimia. Reaksi kimia ini apa sih? Jadi reaksi kimia ini adalah reaksi redoks yang sebelumnya udah kita pelajarin. Reaksi redoks ya. Reaksi redoks itu ada apa aja? Reaksi redoks ada reduksi dan oksidasi. Reduksi itu apa? Reduksi adalah yang menyerap elektron, sedangkan oksidasi yang melepas elektron. Atau reduksi itu bisa juga disebut
yang mengalami penurunan bilox atau bilangan oksidasi. Kalau oksidasi adalah yang mengalami kenaikan bilox. Lalu di sini juga disebutkan energi listrik. Nah, energi listrik ini nanti terjadinya di mana? Jadi di dalam elektrokimia, energi listrik itu terjadi di elektroda. Elektrode. Nah, elektrode ini itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu katode dan anode. Katode dan anode. Untuk katode itu dia mengalami reaksi reduksi. Sedangkan anoda mengalami reaksi oksidasi. Pada sel volta, elektrodanya itu dibedakan sebagai kapan. Nah, cara untuk mengingat elektroda di sel volta itu cukup dengan kata kapan. Maksudnya kapan di sini apa? Jadi, K itu adalah katode. Ka ya, maksudnya Ka katode. P-nya itu positif. A-nya ini adalah anode. Dan N-nya adalah negatif. Artinya, pada sel volta, katode itu berada di kutub positif, sedangkan anode berada di kutub negatif. Nah, untuk elektrolisis itu bisa kita ingat dengan kata KNAP atau kenap. K-nya di sini adalah katode, N-nya negatif, A-nya anode, P-nya positif. Jadi elektrolisis ini kebalikannya dari sel volta. Kalau tadi katode di sel volta itu berada di kutub positif, katode positif, anodanya negatif. Kalau di elektrolisis itu kebalikannya, anodanya itu negatif malahan, sedangkan anodanya positif. Jadi katode negatif, anoda positif. Kapan dan kenapa?